Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Satrio Wahyu dan ini adalah Diary Satrio Wahyu, sebuah diary luar biasa yang semakin dirindukan. Berhubung kemarin aku udah bahas seorang aktris dari Hong Kong dan ada juga permintaan di kolom komentar dari Eliza Bu RT-nya Banyuwangi yang meminta membahas Koko yang satu ini, Koko Andy Lau yang katanya adalah aktor favoritnya dia. Dan menurut aku cukup menarik juga setelah aku baca dan aku telusuri, ada beberapa hal yang menarik tentang Koko Andy Lau, terutama masa kecilnya. Seperti yang kita tahu bersama, Andy Lau adalah seorang aktor yang sangat ternama dari Hong Kong. Dia membintangi kurang lebihnya 160 film lebih, 160 judul film lebih, kebayang nggak kalian? Jadi dalam satu tahun biasanya dia itu memproduksi atau membintangi lebih daripada satu judul. Ada yang begitu, ada juga yang cuma satu judul. Film terakhirnya diproduksi di tahun 2019 dan mungkin sekarang juga udah ada film yang baru lagi setelah 2019. Film pertamanya diproduksi pada tahun 1982. Yang kemudian disambut dengan produksi sebuah drama serial televisi di tahun yang sama, 1982. Jadi Andy Lau lahir di Tai Hang, Hong Kong pada tanggal 27 September 1961. Kalian hitung sendiri, sekarang tahun ini dia tuh umurnya berapa. Udah nggak muda lagi, tapi gantengnya memang masih nggak ketulungan banget. Walaupun dia memang ganteng sedari muda dan sempat menjadi aktor yang paling dipuja-puja di zamannya, sampai sekarang pun dia masih dipuja-puja. Kurang lebihnya 160 film lebih yang dia bintangi, dan dia mengantongi banyak sekali penghasilan dari setiap filmnya. Satu filmnya saja yang berjudul Shockwave 2 itu mengantongi penghasilan sebesar 270 juta dolar Amerika Serikat. Kebayang nggak kalian? Tapi mungkin banyak yang belum tahu bahwa Andy Lau ini memiliki masa kecil yang tidak terlalu beruntung. Terlahir di sebuah keluarga yang sederhana, dikabarkan Andy Lau sempat nih mengalami sampai susah makan saking sederhananya keluarganya. Nah sebenarnya kakek neneknya dia, Andy Lau ini adalah seorang tuan tanah yang cukup kaya raya, dan entah kenapa ayahnya justru memilih hidup sederhana di pinggiran desa. Kemungkinan besar ini dikarenakan sosok ayah Andy Lau yang bernama Lau Lai. Jadi si om ini memilih tinggal di pinggiran desa karena dia ingin mendidik anak-anaknya supaya hidup sederhana dan gak bermewah-mewah sedari kecil, untuk mempersiapkan hidup yang tidak selalu indah, mungkin begitu. Sebelum Andy Lau lahir ke dunia ini, dia sebelumnya sudah memiliki 3 orang kakak perempuan. Kemudian Andy Lau adalah anak laki-laki pertama yang sangat dimanja. Di dalam keluarga Hong Kong, anak laki-laki itu memang sungguh diharapkan. Tapi setelah itu Andy Lau punya 2 adik lagi nih, 1 perempuan, 1 laki-laki. Jadi total mereka itu 6 bersaudara ya. Ayahnya memilih untuk tinggal di pinggiran kota dan memilih bekerja sebagai seorang pemadam kebakaran. Karena dia hidup sederhana, memilih di pinggiran kota, dia pun, Andy Lau kecil ini, hidup di tengah-tengah masyarakat yang mayoritasnya hidup dari bertani. Jadi tetangganya itu petani. Nah, karena itulah juga, pada waktu kecil Andy Lau bercita-cita, kelak nih, kalau aku sudah dewasa, aku akan menjadi seorang petani yang sukses. Dan selain hidupnya yang sederhana, rumahnya sederhana, konon katanya, semasa kecil dia itu dalam satu hari pernah itu ngegotong-gotong air dari sumber air menuju ke rumahnya. Karena apa? Karena memang rumahnya saking sederhananya nggak punya saluran air sendiri, nggak pasang PDAM dia. Mungkin ini juga alasan kenapa Andy Lau itu dari muda badannya agak-agak jadi berotot gitu ya. Jadi kalau kalian nggak usah nge-gym aja, gimana? Kalian ngusung-ngusung air aja tuh dari kampung sampai ke rumah kalian. Mungkin sebagian dari kalian yang di sini pernah remaja di tahun 90-an kenal Andy Lau ini dari film The Condor Heroes ya, Pendekar Raja Wali, di mana dia berperan sebagai Yoko di situ. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu Andy Lau sudah membintangi sebuah serial televisi di tahun 1982. Di mana saat itulah juga di tahun yang sama itu adalah tahun perdana dia membintangi sebuah film layar lebar. Filmnya banyak banget, udah kayak semut berbaris, kalian ntar baca lagi sendiri. Pertama di tahun 1982 layar lebarnya One You Upon a Rainbow, kemudian diteruskan dengan serial televisi di tahun yang sama juga 1982 yang berjudul The Hunting. Nah, karena dirasa Andy Lau ini memiliki bakat akting yang cukup mumpuni, namanya pun langsung mencuat saat itu menjadi idola remaja. Jadi cewek-cewek pada histeris ngeliat gitu, Andy Lau gitu. Kebayang nggak sih kalian kalau punya bapak Andy Lau, Pak Koko Andy Lau gitu, waktu ntar di sekolah nerima rapot terus ditanya, besok bapak lo datang ya, siapa sih bapak lo, jangan macam-macam ya, bapak gue Andy Lau. Emang kenapa kalau bapak lo Andy Lau? Emak gue bibi lu. Yuk kalian semuanya ya, pamanku Hakim Roda Emas. Itu tiga-tiganya main film bareng deh. Jadi sebenarnya Andy Lau ini bukan nama satu-satunya. Seperti halnya bintang atau aktris aktor dari Hong Kong lainnya, dia juga memiliki nama Chinese. Nah, nama Hong Kongnya itu adalah Wah Zai, Lawah, dan juga Ngawah. Jadi Andy Lau itu nama populernya, nama panggung. Kalau di sini tuh kayak misalkan Ainur Rohimah, nama panggungnya Inul Daratista gitu. Film terbarunya dirilis tahun 2019 yang lalu yang berjudul Hong Kong Land, Endgame, dan juga Secret Seven. Andy Lau juga diketahui seorang religius, memeluk agamanya dengan sepenuh hati, yaitu dia itu menganut agama Buddha ya. Jadi beliau seorang Buddhis dan beliau memilih menjadi
seorang pemeluk Buddha dari tahun 1980. Sebelumnya orang tuanya membebaskan dia mau pilih agama apa aja, tapi akhirnya dia memutuskan untuk memilih agama Buddha untuk dipeluknya. Orang tuanya tidak keberatan karena setelah memeluk agama Buddha, konon katanya Andy Lau ini memiliki kepribadian yang jauh lebih religius. Masih gak kebayang juga, gak sempat mikir gitu lah. Cita-citanya waktu kecil jadi petani, tapi gedenya jadi aktor yang penghasilannya satu film aja $270 juta. Gimana tuh? Hanya nasib gak ada yang tahu. Siapa tahu nih bocah kecil, kecilnya tuh ngangkat-ngangkat air 9 kali sehari, itu sampai berotot badannya, pas gedenya jadi aktor penghasilannya jutaan dolar. Tapi tentunya bukan artis namanya kalau nggak digosipin. Jadi beliau ini, Andy Lau, pernah menjalin sebuah hubungan rahasia dengan seorang aktris dari Hong Kong juga yang bernama Yu Gesin. Hubungan ini nampaknya sangat dirahasiakan dari publik oleh si Andy Lau. Dan pada akhirnya hubungan ini pun harus berakhir. Setelah hubungan ini berakhir, Andy Lau pun dikenalkan dengan seorang ratu kecantikan dari Malaysia yang bernama Carol Zhu. Nah, dengan Carol Zhu pun sama dengan si Carol ini. Rahasia juga ini, hubungannya dirahasiakan, apalagi dari sorotan kamera wartawan gitu. Jadi pokoknya Andy Lau nggak mau kalau pacaran sama siapa tuh nggak mau diketahui khalayak umum gitu. Nggak digembar-gemborin, nggak di-upload di Instagram gitu kan. Dan beliau dikabarkan berpacaran dengan Carol ini selama 24 tahun, kemudian baru menikah di tahun 2008 silam. Setelah beberapa tahun menikah, di tahun 2012 lahirlah putri satu-satunya mereka yang bernama Hannah Lau kali ya. Bahkan bapaknya Andy Lau, bapaknya Aaron Kwok ya Hannah Kwok. Saking terkenalnya, Andy Lau ini dijuluki sebagai raja box office dari Hong Kong. Jadi ibarat kata kalau di Bollywood ada Shah Rukh Khan, seru juga kalau kita bahas. Dari Hong Kong ada Andy Lau ini. Mereka seumuran kan ya, tuaan Andy Lau lah ya. Nah, belajar dari kisahnya Andy Lau ini, mungkin kita nggak boleh menganggap sepele. Walaupun ada seseorang yang berasal dari keluarga sederhana, siapa tahu namanya nasib kalau Tuhan udah berkehendak bisa merubah nasib dari orang susah bisa jadi aktor terkenal gitu. Kayaknya mending kayak gini deh, mendingan cita-cita dari kecil tuh jadi petani aja, pas gedenya jadi aktor, daripada pas kecilnya jadi pilot, jadi dokter, jadi presiden, pas gedenya kerjaannya scroll TikTok aja. Jadi apa mau kalian? Kayak nonton-nonton ini penonton gue aja tiap hari kan. Enggak juga sih, yang nonton di sini juga sambil kerja kan. Semoga informasi ini menambah hasanah atau perbendaharaan kalian yang ingin kalian ketahui tentang Andy Lau, bahwa dia waktu kecilnya nggak langsung seneng. Jadi kalau kalian sekarang hidupnya susah, kalian sabar-sabarin aja, berdoa yang ikhlas, ya Allah kabulkanlah doa Baim ya Allah. Semoga kalian bernasib sama seperti Andy Lau pas gede nanti, atau tahun inilah, hari inilah ya, kalian bisa dapat penghasilan segede Andy Lau. Walaupun enggak segede Andy Lau, ya satu tingkat di bawah Andy Lau lah, $100 juta lah paling nggak. Oke, thank you banget sudah mau nyimak video ini dari awal sampai akhir. Besok mau bahas apa? Aku belum kepikiran apa-apa. Jadi kita tunggu aja besok kita mau bahas apa. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semakin viral. I love you.